Baik, materi berikutnya dalam kuliah analisis dan pemetaan sosial ini adalah kerangka analisis yang dapat kita gunakan dalam pemetaan sosial. Ada 5 kerangka analisis yang bisa kita gunakan dan kita pelajari pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah pendekatan penghidupan berkelanjutan atau Sustainable Livelihood Approach, disingkat SLA. Yang kedua adalah analisis aktor atau stakeholder dan jaringan hubungan antar aktor. Yang ketiga adalah pemetaan kekuatan dan kekuasaan aktor atau power mapping. Yang keempat analisis kerentanan, dan yang kelima analisis masalah sosial. Kita akan menggunakan 2 model analisis masalah, yaitu analisis akar masalah dan analisis dengan menggunakan fishbone. Kita mulai dari yang pertama, pendekatan penghidupan berkelanjutan atau Sustainable Livelihood Approach, disingkat SLA. Sustainable Livelihood atau bahasa Indonesianya penghidupan berkelanjutan adalah sebuah istilah, ia juga bukan cuma istilah tapi juga konsep, pendekatan, kerangka analisis, kerangka berpikir untuk memahami realitas penghidupan lokal yang kompleks yang lebih dari sekedar mata pencaharian. Jadi kalau Anda mendengar kata livelihood, artinya bukan mata pencaharian, tetapi penghidupan. Nah, secara etimologis, makna kata livelihood itu meliputi. Di dalam kata livelihood itu ada aset atau modal. Aset atau modal ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5. Alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik. Lalu di dalam kata livelihood itu juga termasuk di dalamnya akses terhadap aset yang 5 tadi. Nah, kesemuanya ini mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh seorang individu maupun keluarga. Pendekatan Sustainable Livelihood atau disingkat PSL ini adalah cara berpikir dan bekerja untuk pembangunan dalam tujuan untuk mengefektifkan segala usaha-usaha mengakhiri kemiskinan. Nah, sebagai sebuah pendekatan PSL atau pendekatan Sustainable Livelihood tadi ini didukung oleh seperangkat prinsip-prinsip dan alat-alat yang menggambarkan cara mengorganisir, cara memahami, cara bekerja menangani isu-isu kemiskinan yang kompleks dan beragam, dan bagaimana isu-isu ini dimodifikasi dan diadaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap prioritas dan situasi lokal. Nah, sebuah penghidupan atau livelihood akan berkelanjutan jika penghidupan yang ada tersebut memampukan masyarakat atau komunitas untuk menghadapi dan pulih dari tekanan dan guncangan serta tidak menurunkan kualitas sumber daya alam yang ada. Berikutnya ada beberapa konsep inti kerangka kerja Sustainable Livelihood. Yang pertama, dia menggunakan konsep intinya adalah people centered. Artinya, pendekatan livelihood menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan. Yang kedua, konsep inti dari kerangka kerja Sustainable Livelihood ini adalah holistik. Holistik artinya menyeluruh. Menyeluruh karena dia bersifat non-sektoral, lintas sektoral. Dia melihat adanya berbagai pengaruh, memperhatikan berbagai perilaku, melihat berbagai strategi penghidupan, dan melihat berbagai hasil penghidupan. Konsep yang ketiga adalah dinamis. Pendekatan ini berusaha memahami dan belajar dari perubahan, melihat efek-efek pada livelihood yang berasal dari kejadian-kejadian yang mengejutkan. Misalnya, kalau kita mencoba melakukan pemetaan sosial penghidupan masyarakat di sekitaran Taman Permenungan Bung Karno. Nah, Anda akan melihat bagaimana kejadian-kejadian yang mengejutkan, misalnya COVID-19 ini mempengaruhi penghidupan orang-orang yang ada di sekitaran taman, baik yang ada di dalam taman maupun yang ada di pinggiran taman.
Nah, konsep inti kerangka kerja SL berikutnya adalah membangun kekuatan dan kapasitas lokal. Jadi dia fokus pada kekuatan dan kapasitas masyarakat lokal. Dia tidak pertama-tama fokus pada masalah. Dia pertama-tama memfokuskan pada kekuatan dan kapasitas lokal dan bagaimana cara menghilangkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan potensi tersebut. Konsep inti berikutnya adalah hubungan makro-mikro. Pendekatan ini menekankan perlunya pengembangan dan perencanaan kebijakan tingkat tinggi yang berasal dari pelajaran-pelajaran dan pemahaman yang diperoleh pada tingkat lokal. Jadi kalau mau membuat sebuah program pembangunan dengan pendekatan sustainable livelihood untuk masyarakat atau aktor di sekitar Taman Permenungan Bung Karno, maka dengan pendekatan hubungan makro-mikro ini yang kebijakan yang dibuat itu harus sesuai dengan persepsi, pandangan, kebutuhan, dan keinginan dari masyarakat di sekitaran Taman Bung Karno yang terkena dampak dari kebijakan yang akan dibuat. Konsep inti berikutnya adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dalam hal ini adalah kata kunci. Nah, ide tentang keberlanjutan ini di dalam pendekatan penghidupan berkelanjutan sangat tidak boleh diabaikan. Keberlanjutan artinya apa? Tidak mengorbankan masa depan generasi berikutnya dan masa depan lingkungan alam berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kerangka kerja pendekatan penghidupan berkelanjutan. Ada contoh penelitian pendekatan penghidupan berkelanjutan yang sudah dilakukan ini oleh Ratna Wijayanti dan kawan-kawan. Anda bisa cek artikelnya berjudul Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Subdas Pusur Das Bengawan Solo, daerah aliran sungai ya, Das. Nah, ini adalah gambar kerangka Sustainable Livelihood yang diterjemahkan dari DFID 1999, adalah panduan untuk melakukan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa aset yang dilihat di dalam pendekatan penghidupan berkelanjutan ini ada macam-macam ya. Ada H, human capital, ada N, natural capital, itu sumber daya alam, ada F, financial capital, sumber daya keuangan, ada D ini apa nih? Harusnya ini P ya, physical, sumber daya fisik, dan ada S, sumber daya sosial. Nah, di dalam pendekatan penghidupan berkelanjutan ini, selain melihat aset, ini juga dilihat pengaruh dan akses terhadap aset ini dalam hubungannya dengan struktur dan proses yang berubah dan dalam hubungannya dengan strategi livelihoods. Yang juga dilihat adalah konteks kerentanan dari masing-masing masyarakat atau komunitas. Apa yang disebut dengan kerentanan di sini adalah misalnya kejadian yang mengejutkan, bencana alam, bencana teknologi, konflik, perubahan musim, krisis ekonomi yang mempengaruhi semua modal dan kemudian pada akhirnya mempengaruhi bagaimana masyarakat menghidupi dirinya. Misalnya kalau kita ambil contoh COVID-19, melihat pada konteks kerentanan, ini masuk pada bencana biologis ya, bencana biologis termasuk dalam epidemiologi, penyakit yang menyerang secara keseluruhan masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, kalau kita melihat misalnya kembali lagi ke contoh Taman Permenungan Bung Karno, nah bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi modal, baik itu modal manusia, bisa sakit, modal sosial, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan, modal fisik, pembangunan Taman Bung Karno
menjadi terbengkalai. Lalu modal alam, dalam modal alam mungkin bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu kemudian modal keuangan, misalnya kemudian karena tidak ada pengunjung lagi, maka pendapatan aktor dalam hal ini penjual kaki lima kemudian menjadi berkurang. Dalam hal ini kemudian COVID-19 mempengaruhi kerentanan pedagang kaki lima yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi hasil-hasil penghidupan. Pendapatan mereka menjadi lebih berkurang karena adanya bencana biologis ini. Nah, berikutnya ini adalah gambar yang Anda lihat ini adalah mengenai sumber daya yang tadi sudah dibicarakan. Ini ada H, N, F, dan ini harusnya P ya, dan S. Nah, ini bentuk ini dikenal sebagai pentagonal aset. Jadi sumber daya manusia, sumber daya alam, fisik atau infrastruktur, sumber daya keuangan, sumber daya kapital ya ini. Misalnya ya gambarnya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan sumber daya fisik. Ini harusnya manusia, alam, fisik, sosial dan keuangan. Semua sumber daya ini dalam konteks pendekatan penghidupan berkelanjutan dikenal dengan istilah pentagonal aset. Anda bisa mendapatkan gambar ini di tulisannya Ratna Wijayanti tentang strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat berbasis aset di Subdas Pusurdas Bengawan Solo yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi kalau mau tahu lebih dalam silakan membaca artikel dari Ratna Wijayanti ini, dicari di mana? Di Google Scholar. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam pentagonal aset dari pendekatan penghidupan berkelanjutan ini adalah sumber daya manusia terkait dengan pendidikan seseorang, kesehatan seseorang, pengetahuan, keterampilan, karakter, dan bahkan motivasi-motivasi yang ada di dalam diri manusia. Lalu ini bukan yang kedua, ini adalah modal SDA ya, bukan SDM. Nah, sumber daya alam ini terkait dengan penguasaan lahan, produktivitas lahan, dan sumber air dan lain-lain. Jadi ingat ya, ini bukan modal SDM tapi modal SDA, sumber daya alam. Nah, yang dimaksud dengan modal fisik dalam pentagonal aset pendekatan penghidupan berkelanjutan ini adalah sarana dan prasarana, peralatan kerja ataupun produksi. Yang dimaksud dengan modal sosial adalah organisasi masyarakat yang ada, lalu gotong royong, dan juga jaringan sosial. Modal finansial atau modal keuangan adalah penghasilan, pengeluaran, tabungan, utang piutang, dan bantuan. Nah, pendekatan penghidupan berkelanjutan ini mempunyai beberapa inti ya. Yang pertama, dalam hal ini keberlanjutan mempunyai banyak dimensi yang semuanya penting bagi pendekatan penghidupan berkelanjutan. Sebuah penghidupan dikatakan berkelanjutan jika ia, yang pertama, elastis dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan dari luar. Artinya, misalnya sebuah penghidupan, bagaimana seorang pedagang kaki lima menghidupi dirinya, ini tidak boleh gampang dihancurkan oleh misalnya kejadian-kejadian yang mengejutkan seperti COVID-19. Misalnya, seorang pedagang kaki lima memiliki penghidupan berkelanjutan ketika biasanya dia berjualan di Taman Bung Karno, ini tidak terpengaruhi dengan adanya COVID-19, misalnya seperti itu. Lalu dia dikatakan berkelanjutan jika tidak bergantung pada bantuan dan dukungan luar. Atau kalau dia bergantung, maka bantuan itu sendiri secara ekonomis dan kelembagaan harus terus-menerus atau sustainable.
Dikatakan berkelanjutan juga ia mampu mempertahankan produktivitas jangka panjang sumber daya alam. Jadi produktivitasnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, sebuah penghidupan juga dikatakan berkelanjutan jika tidak merugikan penghidupan dari atau mengorbankan pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain. Jadi, kalau misalnya Anda kemudian membangun sebuah usaha dan kemudian itu misalnya saja contoh yang paling tren sekarang apa? Isu akan dibangunnya 22 Alfamart di ND. Nah, ini akan mengorbankan penghidupan dari banyak orang, termasuk diantaranya adalah pedagang tradisional di pasar ND, pedagang tradisional yang sudah membuka kios-kios kecil di seputaran kota ND. Nah, jadi pembangunan Alfamart ini dalam perspektif ini dianggap tidak berkelanjutan karena mengorbankan pilihan penghidupan yang harusnya terbuka bagi orang lain. Nah, dimensi keberlanjutan ini itu ada banyak. Yang berlanjut itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal sosial, soal kerekatan hubungan antar individu, soal kerekatan gotong royong di dalam masyarakat. Keberlanjutan itu juga bukan hanya soal uang, tapi juga soal lembaga. Bagaimana sebuah lembaga yang ada di suatu komunitas atau masyarakat itu dapat terus-menerus berkembang. Dan keberlanjutan juga soal lingkungan dan ekologis. Bagaimana lingkungan tidak kemudian menjadi rusak ke depannya. Baik, demikian untuk pendekatan sustainable livelihood ya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan setelah